Bayangkan teman-teman, satu ruang ganti isinya pemain-pemain yang tiap pekan main di Bundesliga, Eredivisie, Liga Italia sampai Liga Asia. Nama besar, klub-klub elit, dan mental juara. Dan di tengah semua itu, ada satu kalimat jujur yang keluar dari mulut Kevin Dix. Saya sampai minder. Bukan karena takut, bukan karena tak percaya diri, tapi karena timnas Indonesia sekarang isinya pemain dari klub-klub besar semua. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam fenomena luar biasa ini, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen pendapat teman-teman, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kabar terbaru dan pembahasan mendalam seputar timnas Indonesia. Karena di channel ini kita gak cuma bahas bola, tapi juga masa depan Garuda. Teman-teman, timnas Indonesia hari ini benar-benar sedang berada di fase yang belum pernah kita alami sebelumnya. Skuad Garuda kini diwarnai generasi baru. Bukan hanya baru secara usia, tapi baru secara pengalaman, budaya, dan standar profesionalisme. Pemain datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang terbiasa dalam tempo tinggi di Bundesliga, ada yang dibesarkan oleh disiplin Eredivisie, ada yang ditempa pressing gila ala Liga Italia, ada pula yang matang lewat duel keras Liga Asia. Dan semua latar belakang itu sekarang disatukan oleh satu lambang di dada, Garuda. Momen paling menarik datang dari Kevin Dix. Bek Borussia Mönchengladbach ini akhirnya merasakan membela timnas Indonesia di level senior. Setelah sebelumnya hanya membela Belanda di kelompok usia. Dan jujur saja teman-teman, ini bukan debut yang biasa. Kevin mengaku sejak hari pertama bergabung, ia langsung merasa atmosfer timnas Indonesia sangat berbeda. Bukan soal fasilitas, bukan soal popularitas, tapi soal kualitas orang-orang di sekitarnya. Di ruang ganti, obrolannya bukan lagi soal liga lokal, tapi tentang bagaimana rasanya menghadapi striker kelas dunia. Bagaimana menjaga fokus di laga besar, dan bagaimana detil kecil bisa menentukan hasil pertandingan. Kevin belajar banyak mulai dari disiplin latihan, mental bertanding, hingga cara menghargai detail taktik modern. Yang menarik teman-teman, rasa minder yang ia rasakan bukan karena merasa lebih rendah, tapi justru karena tingginya standar yang ada di dalam tim ini. Timnas Indonesia sekarang bukan tim yang bergantung pada satu atau dua pemain, tapi tim yang dipenuhi oleh opsi. Satu posisi bisa diisi pemain dari liga berbeda, dan semuanya membawa nilai plus masing-masing. Semua perbedaan itu kemudian diramu, bukan dibiarkan liar, bukan dibiarkan ego bertabrakan. Dan disinilah peran pelatih menjadi sangat krusial. Dan teman-teman, PSSI kini sudah mengambil keputusan besar. John Herman resmi dipilih sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Nama yang tidak asing di sepak bola internasional, pelatih dengan pengalaman membangun tim dari nol, pelatih yang paham bagaimana menyatukan pemain dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di tangan Herman, timnas Indonesia tidak hanya diarahkan untuk menang, tapi untuk punya identitas permainan yang jelas. Identitas yang lahir dari disiplin Eropa, intensitas Asia, dan semangat pantang menyerah khas Indonesia. Kevin sendiri menegaskan, semakin sering para pemain ini berkumpul, semakin besar peluang timnas Indonesia membentuk karakter baru. Bukan cuma kuat secara teknis, tapi juga matang secara mental, rendah hati sebagai pribadi, dan solid sebagai satu tim. Menariknya teman-teman, meski Kevin Dix sudah merasakan panggung Eropa, bermain di kompetisi elit, menghadapi penyerang kelas dunia, timnas Indonesia tetap menghadirkan tantangan yang berbeda. Tekanan publik, ekspektasi jutaan supporter, tanggung jawab membawa nama Indonesia. Dan
Disinilah sepak bola berubah menjadi lebih dari sekedar permainan. Kevin mengaku perbedaan kultur antara Belanda dan Indonesia justru membuka matanya. Ia belajar memadukan kedisiplinan Eropa dengan semangat juang khas Nusantara. Dan kombinasi inilah yang mulai terasa di lapangan. Kevin Dick menyebutkan timnas Indonesia saat ini seperti laboratorium besar sepak bola dunia. Berbagai filosofi bertemu, berbagai gaya bermain dicoba, lalu disaring dan disesuaikan dengan karakter Indonesia. Ada pemain dari Liga Italia dengan pressing intens, ada yang datang dari Eredivisie dengan fisik dan duel udara yang kuat, ada juga pemain dari liga domestik yang mungkin belum terkenal, tapi punya determinasi luar biasa untuk membuktikan diri. Semuanya punya peran, semuanya punya cerita, dan jika ego bisa diturunkan, jika semua mau saling belajar, Kevin Dick yakin kualitas tim bisa naik 2-3 level hanya dalam beberapa periode pemusatan latihan. Satu hal yang penting lainnya, teman-teman. Persaingan di timnas Indonesia sekarang benar-benar sehat. Tidak ada jaminan tempat utama, tidak ada nama besar yang kebal evaluasi. Karena pelatih punya banyak pilihan dan siapapun yang tidak konsisten siap-siap tersingkir. Ini membuat semua pemain terdorong menjaga performa di klubnya masing-masing. Karena tahu, timnas bukan tempat nostalgia, tapi tempat kompetisi paling jujur. Bagi Kevin Dick, pelajaran terbesar bukan soal taktik bertahan atau membaca pergerakan lawan, tapi soal menjadi manusia yang lebih baik. Di timnas Indonesia, ia bertemu dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang religius, ada yang sangat detail soal recovery, ada pula yang vokal di lapangan tapi pendiam di luar. Semua perbedaan itu mengajarkan satu hal, kepentingan tim harus selalu di atas segalanya. Teman-teman, jika proses ini dijaga konsisten, jika kepemimpinan pelatih sejalan dengan visi federasi, jika pemain mau belajar dan rendah hati, maka timnas Indonesia bukan lagi sekedar cerita kejutan, bukan lagi kuda hitam Asia Tenggara, tapi penantang serius di level Asia. Tim yang diperhitungkan, tim yang dihormati, dan mungkin di masa depan bukan Kevin Dick yang merasa minder, justru lawan-lawan Asia yang mulai berpikir dua kali saat melihat daftar pemain timnas Indonesia. Inilah wajah baru timnas Indonesia, beragam, kuat, dan penuh harapan. Kalau teman-teman setuju bahwa timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar, jangan lupa untuk like videonya, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya kita terus sama-sama mengawal perjalanan Garuda. Saya Irfan, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.